mengatakan itu oknum guru mengaji. Jadi saya secara lokasi juga belum tahu karena itu sudah di ranahnya di kepolisian. Karena sudah ranahnya di kepolisian, kami cuma secara kelembagaan kami mengatur bahwa guru itu mengajarnya masih sifatnya pribadi. Artinya dia belum mengurus kelembagaan pendidikan Qur'annya. Kalau di kami itu ada yang pendidikan non formal namanya TPI, pendidikan non formal, pendidikan keagamaan non formal yang di kami yang Muslim. Di agama lain juga ada, misalkan di Kristen Katolik itu ada sekolah minggu, kemudian di Buddha itu namanya saya nggak hafal. Ya, jadi setelah membaca berita ya, di kemarin itu, kemudian saya tahunya juga diberitahu oleh teman, itu kami matur dan juga kepala kantor menandaskan tolong disampaikan ke media bahwa itu lembaga belum berizin sama sekali. Artinya itu adalah oknum guru. Jadi kepala kantor menandaskan itu belum ada di sini. Bahkan secara kelembagaan di setiap kecamatan itu ada namanya BADKO, Badan Koordinasi Lembaga Pendidikan Quran, Taman Pendidikan Quran. Itu yang mengkoordinasikan lembaga-lembaga pendidikan keagamaan non formal di masing-masing kecamatan. Nanti pengurus secara kabupaten kota juga ada. Kami sudah berkoordinasi dengan BADKO karena secara jumlah itu hampir setiap masjid itu ada. Padahal selain masjid juga ada yang punya secara personal, misalkan punya izin, punya kiai mendirikan TPQ sendiri. Nah, secara jumlah itu yang berizin resmi di kami sekitar 1.100 sekian lah. Cuma kurangnya ada di data kami. Nah, kami perkirakan lembaga-lembaga pendidikan yang seperti itu yang Muslim itu lebih dari 2.000. Karena kalau melihat jumlah masjid dan mushola yang ada di kota Semarang aja 3.000. Padahal rata-rata masjid dan mushola di kota Semarang itu semuanya mempunyai lembaga pendidikan keagamaan non formal gitu. Pak, ini kan masih ada separuh lah yang istilahnya belum berizin kayak gitu. Ini nanti pengawasannya ya. Kalau lembaga itu belum ada pengawasan, berarti domainnya yang menindaklanjuti seperti yang kasus itu adalah domain keamanan, jadi kewilayahan, berarti apa kepolisian dan TNI Polri tentunya, dan juga lurah, camat dan seterusnya. Tapi kalau di kami insya Allah sudah ada pengurusan secara berjenjang, meskipun itu dari bawah. Artinya itu bukan kami yang menghidupkan, karena terus terang secara tenaga kita nggak mungkin untuk mencukupi itu, dan secara dana juga ada. Tapi alhamdulillah kita juga dapat support dari Pemkot untuk menghidupkan lembaga-lembaga keagamaan itu. Jadi secara jumlah kami sudah berkoordinasi dengan pemerintah kota mensosialisasikan kepada lembaga yang belum berizin, silahkan segera mendaftar. Syaratnya gampang. Yang penting ada akta notaris pendirian yayasannya. Kemudian gurunya bersahadah. Artinya bersahadah itu urutan ilmunya jelas. Dulu dia ngaji ke siapa, katanya siapa, itu kan sanad, itu kan berurutan seperti itu. Sehingga akhirnya ke Rasulullah yang Muslim seperti itu. Nah, kalaupun tempat untuk TPQ masih fleksibel. Bisa boleh di rumah, boleh di masjid, tentunya dengan izin pemilik atau pengurus masjid, dan ini adalah takmir. Banyak yang lembaga menempati masjid, misalkan masjidnya tiga lantai, itu dia 3 lantai yang paling bawah seperti itu. Atau misalkan masjidnya itu tempatnya 3 rengan, kemudian di bawahnya nggak duduk, malah di bawah, banyak sekali. Bahkan yang kuat secara pendanaan juga ada yang punya yayasan dan lain sebagainya. Itu yang jelas saran kami kepada orang tua yang mau menyekolahkan agama
untuk anak-anaknya, tambahan ilmu agama untuk anak-anaknya, dikonfirmasi dulu minimal insya Allah setiap masjid itu ada TPQ-nya. Kalau itu punyanya pribadi ya dipelajari lah dia punya sanad atau tidak. Sanad itu urutan ilmu yang dia punya, ke atasnya gurunya siapa sanad ilmu. Dan kalau sudah ketemu sanadnya otomatis dia punya syahadah. Syahadah itu kalau bahasa kerennya itu ijazah. Ijazah itu yang mengeluarkan tentunya ilmu guru di atasnya itu tadi. Nah kalau di lingkungannya mengikuti ada silakan ke KUA setempat. KUA setempat ada penyuluh agama. Yang insya Allah dia juga banyak yang berkecimpung di lembaga pendidikan keagamaan non formal itu tadi. Karena semuanya itu rata-rata tumbuh dari masyarakat sendiri. Kebutuhan dari masyarakat sendiri untuk menyekolahkan anaknya di bidang agama. Nggak ada yang namanya TPQ itu diinisiasi oleh negara, nggak ada. Okay. Semuanya tumbuh dari masyarakat. Iya. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.